Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan aku Fulan di channel YouTube aku, si Fulan UN. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan biar kita semua selalu sehat dan bisa belajar dengan maksimal. Oke, pada video aku kali ini aku akan mengajak kalian belajar tentang apa sih itu bilangan eksponensial. Penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi di samping. Ada sebuah kertas yang digunting menjadi dua, sehingga menjadi dua lembar. Kemudian, dua lembar kertas tadi digunting lagi masing-masing kertasnya menjadi dua lembar lagi, sehingga jumlah totalnya menjadi 4 lembar. Nah, 4 lembar itu juga digunting kembali setiap lembarnya menjadi dua lembar, sehingga totalnya ada 8. Betul. Sekarang, kita coba simbolkan. Banyaknya jumlah kita menggunting atau merobeknya, kita simbolkan dengan N. Dan banyaknya cara kita menggunting kita simbolkan dengan A. Lihat kembali ilustrasi. Kita tadi sudah menggunting satu lembar kertas menjadi dua lembar. Begitupun juga dengan dua lembar kertas tadi, kita gunting lagi menjadi masing-masing dua lembar. Sehingga A-nya sama dengan 2. Betul? Kemudian, banyaknya kali kita menggunting ada 3 kali, ya kan? 1 kali 1 menjadi 2, 2 kali 2 menjadi 4, 3 kali 4 menjadi 8. Nah, sehingga N-nya sama dengan 3. Nah, A dan N ini bisa kita bentuk menjadi sebuah bilangan eksponen, yaitu A pangkat N atau 2 pangkat 3. Itulah yang dinamakan bilangan eksponen. Sehingga, secara definisi, jika terdapat A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat N dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Atau kalau ditulis menjadi A pangkat N sama dengan A yang dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. A pangkat N di sini disebut sebagai bilangan berpangkat, dengan A-nya disebut bilangan pokok dan N-nya eksponen. Contohnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah bilangan berpangkat. Maka kita bisa tuliskan sebagai 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Tapi ingat, dalam bilangan berpangkat ada beberapa jenis juga. Apabila pangkatnya berupa bilangan bulat positif, maka berlaku definisi tersebut. Namun, apabila pangkatnya berupa bilangan 0, maka hasilnya adalah 1. Kecuali A-nya sama dengan 0 juga. Karena 0 dipangkatkan berapapun, 0 dikalikan berapapun, hasilnya tetap 0. Maka dari itu, apabila ada A elemen bilangan real, di mana A juga tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Kita misalkan 2 dipangkatkan 0, dia hasilnya akan 1. 3 dipangkatkan dengan 0, dia hasilnya akan 1. Negatif 3 dipangkatkan dengan 0, hasilnya pun juga akan 1. Apabila 0 yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 0. Karena 0 dikalikan dengan bilangan berapapun, hasilnya akan tetap 0. Gimana kalau misalkan pangkatnya berupa bilangan negatif? Nah, pintar. Apabila pangkatnya berupa bilangan negatif, maka A dipangkatkan dengan negatif N, hasilnya akan menjadi 1 per A pangkat N. Tapi ingat, A-nya juga tidak boleh sama dengan 0 ya guys. Nah, contoh dari pangkat bilangan bulat negatif adalah misalkan 2 dipangkatkan negatif 3. Maka hasilnya akan menjadi 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8. Sip? Oke. Kalau gitu, sekarang kita langsung lanjut ke sifat-sifat dari bilangan eksponen. Oke, sekarang kita ke sifat-sifat bilangan eksponen.
Jika ada A dan B elemen bilangan real dan juga ada P dan Q sebagai elemen bilangan bulat, maka akan berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A dipangkatkan dengan P dikali A dipangkatkan dengan Q, maka dia akan sama dengan A dipangkatkan P ditambah Q. Dari mana? Coba kita buktikan. Misalkan ada A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2, bisa kita tulis sebagai A dikali A sebanyak 3 kali untuk A pangkat 3, kemudian dikali lagi dengan A kali A sebanyak 2 kali untuk menggambarkan A pangkat 2. Nah, kira-kira ada berapa A di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5A, sehingga bisa kita tulis menjadi A pangkat 5. Begitu kan? Nah, berarti kita juga bisa menghitung cepat dengan cara sifat yang pertama tadi, yaitu apabila ada A pangkat P dikali dengan A pangkat Q, maka dia akan sama dengan A pangkat P ditambah Q. Dimana apabila ada A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat 3 ditambah 2, yaitu A pangkat 5. Lebih cepat bukan? Contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ingat, bilangan pokoknya harus sama. Dia sama-sama bilangan pokoknya adalah 2. Sehingga sifat yang pertama ini bisa kita lakukan. 2 dipangkatkan 3 dikali 2 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4, yaitu 2 pangkat 7. Cepat bukan? Ya dong, langsung saja kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah apabila ada A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, maka ia akan sama dengan A pangkat P dikurangi Q, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita selidiki lagi ya. Misalkan ada A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2. A pangkat 3 bisa kita gambarkan atau bisa kita tuliskan menjadi A kali A kali A sebanyak 3 kali dibagi dengan A kali A sebanyak 2 kali untuk menuliskan A pangkat 2. Sehingga hasilnya tinggal menjadi A saja kan? Nah, atau A pangkat 1. Maka cara cepatnya bisa langsung saja kita tulis A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2, hasilnya akan menjadi A pangkat 3 dikurangi 2. Yaitu A pangkat 1. Sama kan? Oke, contoh 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2. Menjadi 2 pangkat 1. Lanjut kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ada A pangkat P yang dipangkatkan lagi dengan Q. Nah, jika ada modelan seperti ini, maka ia akan sama dengan A pangkat P dikali dengan Q, yaitu pangkatnya dikalikan. Contoh, A pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya langsung menjadi A pangkat 5 dikali 3, yaitu A pangkat 15. Contohnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 5, menjadi 2 dipangkatkan 3 dikali 5. Hasilnya menjadi 2 pangkat 15. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah apabila ada AB dalam kurung ya dipangkatkan dengan P, maka ia akan sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Wah, kita coba langsung ke contoh ya. 2 dikali 3 dalam kurung dipangkatkan dengan 5, maka ia juga akan sama dengan 2 dipangkatkan 5 dikali 3 dipangkatkan 5. Ingat, dalam operasi ini tidak berlaku sifat yang pertama. Karena apa? Yap, karena bilangan pokoknya berbeda, yaitu 2 dan 3. Oke, lanjut. Sifat yang kelima adalah misalkan ada bilangan A per B dalam kurung dipangkatkan dengan P, maka ia juga akan sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0.
Karena di sini dia akan bertindak sebagai penyebut. Penyebut kan tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Apabila B-nya bernilai 0, maka pecahan tersebut tidak akan terdefinisi. Ingat ya, B-nya tidak boleh sama dengan 0. 2/3 dalam kurung pangkat 5. Maka dia juga akan sama dengan 2/5 dibagi 3/5. Ingat, dalam pecahan ini juga tidak berlaku sifat yang kedua. Kenapa? Karena bilangan pokoknya tidak sama. Ada 2 dan 3. Oke? Nah, itu tadi sifat-sifat dari bilangan eksponen. Sekarang kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang sedikit rumit. Oke, soal yang pertama kita coba lihat di sini. Nilai dari 5/2 dikali dengan 5/5 dikali dengan 5/6 per 5/3. Oke, kalian bisa menggunakan beberapa cara. Kalian bisa menggunakan sifat yang kedua dulu, baru sifat yang pertama, atau kalian bisa menggunakan sifat yang pertama dulu. Sekarang coba kita menggunakan sifat yang pertama dulu. Lihat pembilang dari pecahan tersebut. Semuanya berbentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, sehingga akan bisa dilakukan sifat yang pertama, yaitu menjumlahkan pangkat-pangkatnya, ya kan? 5/2 dikali 5/5 dikali 5/6 akan sama dengan 5/2 ditambah 5 ditambah -6. Kemudian hasilnya akan menjadi 5/1 per 5/3. Setelah itu berlaku juga sifat yang kedua, karena bilangan pokoknya juga sama, ya kan? Sehingga 5/1 per 5/3 itu juga akan sama dengan 5/1 dikurangi 3. Sehingga hasilnya menjadi 5/2. Atau juga bisa kita tulis menjadi 1 per 5/2. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Soal yang kedua adalah bentuk sederhana dari A/2 dikali B/2 dikali C/1 per A/5 dikali B/3 dikali C/4 kemudian dipangkatkan dengan 3. Maka biar lebih mudah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, di soal tersebut ada beberapa bilangan pokok yang sama. Ada A dengan A, B dengan B, dan C dengan C. Sekarang kita lihat bilangan pokok A. Di sana ada A/2 per A/5. Maka bisa kita sederhanakan menjadi A/2 dikurangi 5, yaitu menjadi A/3. Kemudian sekarang kita ke bilangan pokok B. Di situ ada B/2 per B/3. Maka ia bisa disederhanakan menjadi B/2 dikurangi -3, sehingga menjadi B/1. Nah, sekarang kita ke C. Bilangan pokok C. Ada C/1 per C/4. Berarti bisa juga ditulis menjadi C/1 dikurangi 4, yaitu menjadi C/5. Nah, setelah itu barulah kita operasikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Dengan cara pangkatnya dikalikan. Kita kalikan pangkat masing-masing bilangan pokok. Yang pertama, kita kalikan A/3 dengan 3, yaitu menjadi A/9. Selanjutnya, B/1 kita pangkatkan dengan 3, sehingga menjadi B/1 dikali 3, yaitu B/3. Untuk bilangan pokok C, C/5 kita pangkatkan lagi dengan 3, maka dia akan menjadi C/5 dikalikan dengan 3, menjadi C/15. Nah, sudah selesai. Maka hasilnya menjadi A/9 dikali dengan B/3 dikali dengan C/15. Ingat ya, apabila pertanyaannya adalah bentuk sederhana dari soalnya, maka ini sudah selesai. Namun, apabila yang ditanyakan adalah, seandainya yang ditanyakan adalah bentuk pangkat positif, maka A/9 dan C/15 harus kita ubah dulu menjadi pangkat bulat positif. Maka hasilnya menjadi 1 per A/9 dikali dengan B/3 dikali dengan 1 per C/15.
Atau sederhananya bisa kita tulis menjadi B pangkat 3 per A pangkat 9 kali C pangkat 15. Mudah sekali kan? Nah guys, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi bilangan eksponen dan juga sifat-sifatnya. Untuk lebih memahamkan kalian, aku ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian. Kalian juga bisa sharing-sharing di kolom komentar atau bisa juga kirim DM di Instagram aku tentang jawaban kalian. Nah, kita bisa berdiskusi bersama di kolom komentar ataupun juga di DM Instagram. Nah, guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa kasih saran tentang materi-materi matematika apa saja yang ingin kalian pelajari atau ingin aku share di video aku. Sekian dari video aku. Salam matematika. Sampai jumpa. Bilangan eksponensial. Penasaran? Langsung saja kita ke videonya.